Iya. Aduh, Mat, sorry banget, Mat. Mamet bangun dong, Mat. Mat, aduh, gimana dong nih? Mat, ayo dong, Mat, jangan bercanda, Mat, bangun dong, Mat. Mat, bawa ke P3K deh, Mat. Kalau sampai ketahuan mau bercanda, gue hajar lo ya. Mat, Mamet. Percuma juga Mamet bangun kalau nantinya bakal dihajar sama gorila yang satu ini. Bi, Ya Mbak. Mama pergi ya? Iya. Kok Mbak Cinta nggak makan sih? Udah. Kok Bibi nggak ngeliat? Tadi kan makan di luar. Oh iya, sama Mas Dewa ya? Apaan sih, Bibi kok senyum-senyum gitu sih? Ya, daripada marah-marah Mbak, kan lebih baik senyum-senyum ya. Iya. Bibi pernah nggak siang-siang mimpi buruk? Ya gimana bisa mimpi Mbak? Tidur siang aja nggak pernah? Gak harus siang-siang deh, tapi pernah nggak mimpi buruk? Pernah. Terus ada hubungannya sama kenyataan gitu nggak, Bi? Maksudnya? Ya misalkan Bibi mimpi dikejar-kejar sama harimau, terus besoknya kecurian yang kayak gitu-gitu loh, Bi. Oh, kalau Bibi malah kebalikannya Mbak. Kalau Bibi itu mimpi yang indah-indah, besoknya dapetnya yang serem-serem. Giliran Bibi mimpi yang serem-serem, besoknya dapet yang indah-indah. Misalnya gimana? Dulu sekali Mbak, itu Bibi mimpi melihat orang dibunuh. Besok paginya Bibi langsung dilamar. Emang Mbak Cinta mimpi yang buruk-buruk ya? Iya nih. Mimpi apa Mbak? Lihat orang bunuh diri. Itu Bibi juga pernah. Ya. Terus besoknya gimana, Bi? Besoknya Bibi langsung menikah. Kemana Ibu? Kok nggak kelihatan? Mama lagi ke pasar, Tante. Biasa beli bahan buat bikin kue. Oh ya, jadi kue dan roti di sini tuh buatan sendiri. Enggak juga sih, sebagian titipan dari orang, Tante. Tapi toko ini punya sendiri kan? Ya, Tante, Mama cuma ngejalanin modal dari orang. Hah? Modal dari orang? Waduh, enak banget ya. Tapi bukan dari bank kan? Tante juga kepengen sekali usaha kayak begini dari dulu. Cuma setelah disodorin bunga bank, nyalinya jadi kuncup. 22.500, Tante. Jangan-jangan kalau modalnya dari orang, pasti bunganya tinggi. Mudah-mudahan sih enggak ya, Tante. Soalnya kita pakai sistem bagi hasil. Jadi untung sama ruginya dibagi sama-sama, Tante. Oh, baik juga ya tuh orang. Mau juga aku dikasih modal kayak gitu. Tapi kan yang baik di depan kadang-kadang suka pamrih di belakang ya, Tante. Yang benar, pamrih apaan sih? Enggak. Aduh, mudah-mudahan enggak, Tante. Ini loh, Tante. Makasih banyak ya. Sama, salamin ya buat Ibu. Iya, Tante, nanti saya sampein. Pamri apaan tadi? Kalau ada pamrih kan nggak apa-apa, Ndra. Kenapa sih? Kalau nggak ada pamrih, itu tuh justru yang aneh. Udahlah, jujur aja deh. Apaan sih? Jelek kayak gitu. Tumben kamu ketawa mulu. Mau sedih kali ya? Tuh kan ngarepinnya udah yang jelek-jelek duluan sih, negatif thinking duluan sih. Tapi bener kan? Kamu kesini bawa kabar sedih kan, Ndra? Kalau aku jadi kos di Cikarang, menurut kamu itu berita sedih atau gembira? Kamu diterima, Ndra? Terus Kalimantan? Tahu papa tiba-tiba jadi baik gitu. Aku dikasih kebebasan untuk milih kerjaan aku di mana.
Jangan-jangan ntar di belakang ada pamrih lagi nih. Kalau ada pamrih juga nggak apa-apa lagi, Al. Malah aneh lagi kalau nggak ada pamrih. Ini apaan sih? Entek deh. Hati jatuh. Sorry. Terus mulai kapan, Dra? Ya, minggu depan. Berarti rumah kamu jadi sepi dong ya? Loh, kan ada penghuni baru. Penghuni baru. Halo? Halo, betul ini kediaman Bapak Imron? Iya benar. Boleh saya bicara dengan Nyonya Imron? Maaf, ini dari siapa ya? Kamu jangan main-main ya. Saya yakin ini pasti Nyonya Imron. Bukan, saya... Ini siapa sih? Nama saya Heru. Saya dari bagian penagihan perkreditan. Saya ingin mengingatkan Anda, jangan terus-menerus mengelak dari tagihan hutang Anda ke bank kami. Ada apa, Mora? Barusan ada telepon, Tante. Tapi... Dari bank tuh, Tante. Katanya menagih hutang. Nagih utang? Halo? Halo? Baru pulang? Iya. Oh ya, barusan Mora bilang sama saya ada telepon dari bank. Mau nagih utang. Emang Mas ada urusan apa sama bank? Mana Maura, mana? Oh, mau bicara sama kamu? Halo, ya Om. Halo? Betul ini kediaman Nyonya Imron? Enggak. Dikerjain Maura. You have mail. You have mail. Tinggal di rumah Indra. Indra bilang kan ada penghuni baru. Terus gue tanya siapa? Maura katanya. Gak salah. Gue nanya terus Indra malah kaget, tak. Dia tuh kaget gara-gara dia ngira lo udah tahu kalau Maura tuh tinggal di rumah dia. Ya, kayaknya sih gitu ya, Tak. Terus. Terus karena gue udah kaget, ya mau gak mau Indra jadi cerita deh. Gila banget ya. Sumpah tuh anak tuh aneh banget, tau gak? Sekarang dia tinggal di rumah orang yang gak ada hubungan apa-apa sama dia. Gak ada hubungan saudara. Temenan juga enggak kan? Mungkin iya, mungkin enggak sih ya, Tak. Oke deh. Coba kita anggap kalau dia temenan sama Indra. Tetep aja dong. Dia tuh gak pantas banget buat tinggal di rumahnya Indra. Indra ceritanya Maura tuh akrab banget sama nyokapnya Indra. Hah? Jadi mungkin dasarnya Enggak deh, gua persahabatan nggak kali ngerti ya, deh. Tak. Ini tuh gak bisa banget gue terima di akal sehat gue, Al. Dulu dia deket sama Indra dan mereka pisah karena Indra ternyata gak ada perasaan apa-apa sama dia. Terus sekarang dia deket sama nyokapnya Indra. Dan tinggal di rumahnya Indra. Pasti kamu nggak percaya. Ya. Bener gitu, Om. Loh, masa Om harus bohong sama kamu? Bener gitu, Tante. Tante nggak tahu. Kenapa? Karena kejadiannya di rumah calon mempelai pria. Halo? Malam, bisa bicara dengan Maura? Jadi Tante nggak tahu apa-apa. Belakangan Tante baru tahu. Maura? Oh iya. Makasih, Om. Yuk. Halo. Ra, ini gue Cinta. Tahu dari mana gue di sini? Ya, sorry Ra. Gue gak mau ngomong banyak kok Ra di telepon dan sebenarnya gue juga gak mau nelfon lo. Tapi gimana ya Ra ya kalau gue gak nelfon, gue kepikiran banget dan gue gak bisa tenang kalau gue belum ngomong Ra. Ada apa? Jujur ya Ra ya, waktu kemarin lo nginep di rumah gue emang lagi sensi banget Ra. Dan gue akuin deh, emang kelakuan gue ke lo tuh agak-agak kelewatan banget. Makanya gue ngakuin itu wajar kok kalau lo marah sama gue. Dan gue minta maaf sama lo, Ra.
Tapi please, jangan jadiin itu alasan buat lo kabur dan tinggal di rumah orang lain yang belum tentu bener-bener baik. Tak, soal sikap lo gue maafin, Tak. Tapi tolong, lo gak usah ikutan ngejudge orang yang lo sendiri tuh belum tahu. Tadi lo bilang gak mau banyak ngomong kan telepon? Tak. Makasih teleponnya ya, Tak. Jadi lu bener bawa mobil sampai Aceh? Ya ceritanya panjang gitu, seru gitu ya. Tapi ya pagi ini gue gak mau nangis sama sedih dulu. Jadi dengan ngomong yang lain dulu aja ya. Carmen, Gili! Gue mau ketemu bapak 10 hari tau gak sih, Tak? Ya ampun, gimana? Rally ke Medan jadi Kasya nggak? Ya, barusan gue udah bilang ke Carmen, gue gak mau sedih sama nangis dulu pagi ini. Jadi ngomong yang lain aja ya. Iya, you know. Men, terus lo kemana aja? Gara-gara rapot gue kebakaran nih ya gue ngungsi aja ke rumah yang gue. Ya terus handphone gue matiin deh daripada diteleponin sama bokap nyokap dulu. Terus lo gimana, Tak? Banyak kan di rumah aja sih. Nggak ke Amerika, jenguk calon mertua. Udah deh Mil, gue juga gak mau sedih pagi ini, jadi kayak gak usah ngebahas yang di Amerika ya. Percaya. Oh iya. Aduh, Matt, sorry banget, Matt. Mamet bangun dong, Matt. Matt, aduh, gimana dong nih? Matt, ayo dong, Matt, jangan bercanda, Matt, bangun dong, Matt. Matt, bawa ke P3K deh, Matt. Kalau sampai ketahuan mau bercanda, gue hajar lo ya. Matt. Percuma juga Mamet bangun kalau nantinya bakal dihajar sama gorila yang satu ini. Mendingan Mamet pura-pura pingsan aja deh. Mamet gimana dong? Matt. Terus mau dimanain lagi nih, men? Aduh, gimana dong? Tanggung jawab dong. Kok gue sih? Orang dia jatuh sendiri. Enggak, men. Maksudnya dia itu, lo kan pacarnya Mamet. Jadi mau nggak mau ya lo pasti terlibat lah. Diem lo, Mel. Bener ya, gue diem ya. Tapi kalau Mamet diem sampai seminggu lagi, lo jangan nyesel. Itu gini deh, Men, lo kan anggota tim basket, pasti lo ngerti dong P3K. Ya pernah sih. Biasanya kalau pingsan kayak gini tuh dikasih... Gue tahu, biasanya pakai nafas buatan. Coba. Bantuin. Tuh. Aduh, gimana dong nih? Panggil dokternya deh. Ya udah panggil aja, nggak usah nyuruh-nyuruh. Gue tahu yang pasti bikin dia langsung ciuman. Apaan? Nafas buatan tapi dari mulut ke mulut. Yes! Hah? Mili, kalau benar apa kata teman-temanmu, berarti di antara sekian siswa, kamulah yang paling dahsyat mengisi liburan semester ini. Tolong ceritakan sebagian saja yang kamu anggap menarik kejadian di antara sekian banyak kejadian-kejadian yang menarik yang terjadi dalam perjalanan kamu menuju Aceh. Silakan Mili, maju ke depan. Gunakan kata pertama saya atau aku, jangan gue. Saya berangkat pada hari kedua liburan sekolah. Saya berangkat bersama papa saya dan 15 peleri nasional lainnya. Hari kedua kita sampai di Bengkulu.
pada hari ketiga, kita sampai di Padang. Pas nerusin ke Meneruskan, jangan menerusin. Pas meneruskan ke Bukit Tinggi, tiba-tiba mobil papa saya masuk ke dalam sungai di tepi jalan, hingga mengakibatkan as belakang mobilnya patah. Papa langsung menyuruh saya balik ke Padang dan langsung ke bandara. Jadi akhirnya kamu naik pesawat menuju Aceh? Enggak, Pak. Saya langsung balik ke Jakarta. Materi pelajaran untuk semester 2 sebagian sudah kita pelajari pada semester pertama. Jadi nantinya kemungkinan kita akan menyelesaikan seluruh materi pelajaran dalam 4 bulan. Setelah itu libur ya Bu ya? Ya, masuk. Pagi, Bu. Selamat pagi. Maaf saya terlambat. Kenapa terlambat? Apapun yang gue ceritain ke lo pasti nanggepinnya negatif, tak? Karena lo lagi kesel sama gue. Oh ya itu urusan gue dong mau gue nanggepinnya gimana. Dan lo harus terima walaupun gue nanggepin itu negatif, Ra. Lupa kalau liburan sudah habis. Ya, silakan duduk. Lo masih marah sama gue ya, Ra? Kok menyendiri terus? Kenapa sih lo? Sebenarnya kalau ada masalah di antara salah satu dari kita tuh masih jadi masalah kita bersama nggak sih? Oh, udah enggak ya. Sorry deh, gue kan nggak tahu kapan dicabut. Masih, Mil. Tuh kan, Ra, masih. Jadi lo terbuka aja sama kita, kenapa sih? Ya, tapi tergantung juga sih. Kalau masalahnya kelewat malu-maluin, berat juga ya nyeritainnya. Maksud lo apaan, Man? Nah gitu dong, ngomong. Kalau nggak gue pancing emosi lo, diem terus sih. To the point aja ya. Lo semua tuh nggak akan pernah bisa memahami kenapa gue bisa dan mau tinggal di rumahnya Indra. Lo tinggal di rumahnya Indra, Ra? Gue nggak tahu kenapa gue tuh bisa sayang banget sama nyokapnya Indra. Dan nyokapnya Indra juga sayang banget sama gue. Gue merasa enjoy banget asal udah ada di rumahnya Indra. Dan mereka tuh welcome nerima gue pada saat gue nggak tahu harus tinggal di mana, tau nggak? Ya ampun, kasihan banget sih orang. Terus bokapnya Indra sendiri? Bokapnya Indra baik. Indra so far nggak ada masalah. Tapi gue tau banget deh, Ra, keluarganya Indra tuh kan rada-rada kacau. Udah gitu kalau alasan lo lari dari rumah karena keadaan keluarga lo kacau tapi lo larinya ke mereka, ya sama aja lah, Ra. Lo tau dari mana, Al? Keluarganya Indra rada-rada kacau. Emangnya lo pernah ke rumahnya dia? Maksud gue, emangnya lo pernah ketemu secara baik-baik dan diterima secara baik-baik sama nyokap bokapnya? Terus yang ngegaul gitu sama mereka? Kalau dilihat pakai kacamata orang lain, rumput hijau pun bisa kayak rumput kering, tau nggak? Yaudah gini, jadi lo ngerasa bahagia tinggal sama keluarganya Indra? Karena lo ngerasa kalau mereka keluarganya harmonis? Harmonis banget, Cinta. Mereka tuh satu sama lain yang mesra banget. Gue bisa ngerasainnya sendiri. Jelas aja lo bilang semuanya indah, Ra. Soalnya ada Indra di situ. Kita semua juga tahu yang namanya cinta itu kalau ngeliat genteng rumahnya aja udah kerasa indah banget. Apalagi lo ketemu sama nyokap bokapnya. Gue ngerti, lo semua mikirnya ke sana. Cuman asal lo tahu aja ya semuanya. Terutama lo, Al. Berani sumpah, gue tuh nggak ada ngarepin apa-apa dari Indra. Karena gue tahu
Indra nggak suka sama gue. Lu kenapa, Met? Met sakit tuh muntah-muntah. Kenapa kamu, Matt? Masuk angin ya? Nggak tahu nih, Pak. Pusing, Pak. Hamil kali, Pak. Emang bener ya? Maura sekarang tinggal di rumahnya Indra. Ya elah, nanya lagi lo. Kalau nggak percaya lo langsung aja sana lihat sendiri ke rumah Indra. Ah, ntar kira gue suka sama Indra. Itu sih emang lo aja dasar kegenitan. Ya lo tahu kan, orang kan suka ngomong suka iseng. Iya kayak lo kan. Enggak. Men, lu udah ketemu sama Met? Hah? Emang ada apaan? Wah, emang SMS gue nggak masuk. Coba gue cek deh. Ya elah, pantas handphone gue mati. Kenapa sih emangnya? Met masuk rumah sakit, geger otak dia. Hah? Kenapa? Kenapa sih, Matt? Kamu nggak mau ngaku juga? Ya kan tadi udah. Masa? Kepleset begini bisa sampai gegar otak? Lo, Eyang Kakung aja meninggal gara-gara kepleset di kamar mandi kan, Bu? Itu kan Eyang Kakung, yang usianya sudah 80 tahun. Kepleset di kamar mandi tidak bisa menjaga keseimbangannya. Nah ini kamu, kepleset begitu saja tidak bisa pegangan. Ibu, kalau aku sempat pegangan dulu, itu ceritanya udah lain dong, Bu. Nggak mungkin aku ada di sini, Bu. Mbak, ada pasien yang namanya Mamet nggak? Mamet siapa ya, maaf? Mamet yang kepalanya geger otak itu loh pasien. Oh, silakan ya. Makasih ya, Mbak. Kenapa sih kamu takut diancam sama orang yang memukulin kamu? Ya ampun, Ibu. Kan aku tadi udah bilang, aku tuh kepleset di kamar mandi. Kok Ibu nggak percaya banget sih? Udah deh, nggak usah bohong. Ibu sudah ngobrol sama dokter. Luka di kepala kamu itu ada 2. Satu memar di pipi kamu, satu di belakang kepala kamu. Kalau hanya kepleset di kamar mandi, gak mungkin sampai 2 begitu dong, Matt. Anggap saja luka di kepala kamu ini terbentur kloset, tapi memar di pipimu ini. Gimana ceritanya, Kejatuhan gayung? Udah deh, Bu. Pusing nih, pusing. Udah pusing, tambah bohong lagi. Makin pusinglah kamu. Yang dokter bilang, lukaku tuh nggak terlalu parah. Ya tinggal dipakai beberapa hari istirahat aja bisa langsung sembuh kok. Tapi kamu harus absen kan? Kamu rugi kan? Makanya, Matt, yang mukulin kamu itu harus bertanggung jawab. Ibu, nggak ada yang mukulin aku. Nak Carmen. Maaf, Tante. Nggak apa-apa. Mama sudah bilang kok kalau dia tadi lupa ngabarin Nak Carmen. Yang mukul Mama? Jadi benar Mama dipukulin orang. Dengar, Matt. Kamu bisa bohongin ibu. Tapi Carmen gak mungkin bohongin ibu. Siapa sih yang tega mukulin Mamet? Sudah gatel tangan saya pengen nyekik lehernya. Kecil-kecil gini, saya dulu kan belajar silat tapak suci. Siapa, Nak? Anak mana? Nomor siapa ya? Ini gue, Ra. Alia. Sorry kalau lo nganggep gue ikut campur urusan pribadi lo. Tapi sebagai sahabat, gue ngerasa wajib ngingetin lo. Kalau apa yang lo lihat dan rasain di rumah Indra belum tentu yang sebenarnya alias semu. Ada hal-hal yang mungkin lo belum tahu dan gue udah cukup lama tahu. Selamat malam, Tante. Maura. Tumben, sayang. Ra. Hai. Oh, kalian udah janjian? Udah. Gimana sih? Kita udah janjian, cuma Alia nggak kalau ternyata tuh malam ini, mah. Oh gitu. Jadi kalian mau kemana? Apa juga janjian mau kemana?
Kamu nih Al, ampun deh. Ya, misi tante. Oke. Udah sayang. Lu gila banget sih nekat kesini malam-malam kayak begini. Daripada ntar malam gue gak bisa tidur gara-gara SMS lo. Gue tuh pengen sekarang semuanya clear Al. Biar kita semua tuh gak ada yang curiga. Biar besok kita ketemu tuh gak ada beban pikiran apa-apa. Bisa ketawa-ketawa lagi kayak biasanya. Tapi lo udah tahu kan soal hubungan Om Imron, bapaknya Indra, sama nyokap gue, Ra? Gue gak mau terlalu banyak tahu deh soal masalah itu. Terlalu sulit buat kita pikirin, tau gak? Maura lo nggak bisa kayak gitu, mau nggak mau tuh lo harus mikirin karena lo sekarang tinggal di sana. Kenapa? Katanya lo kagum sama kebahagiaan mereka, lo kagum ngeliat keharmonisan mereka. Terus gimana dong kalau ternyata semuanya tuh cuma bohong, Ra? Semuanya tuh semu. Emangnya gue salah ngeliat nyokapnya Indra tuh ketawa-ketawa, senyum bahagia gitu? Bokapnya? Bokapnya baik. Baik depan keluarganya, di belakangnya nggak pernah berhenti deketin nyokap gue. Udah, cuman itu yang lo khawatirin. Sorry ya Al, yang gue bilang tadi, gue gak mau mikirin masalah Om Imron sama nyokap lo. Karena tuh terlalu berat banget buat gue pikirin. Yang penting bagi gue sekarang, Om Imron tuh care dan baik sama keluarganya, sama gue. Dan bisa nerima gue kayak anaknya sendiri, tau gak Al? Liburan semester ini bukan saja sepi dan menyedihkan, tapi juga menyisakan suasana nggak enak selesai liburan. Maura makin hari makin aneh. Sering dia ketawa terlalu keras untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu lucu. Atau malah sebaliknya. Kita tadi sudah bercerita tentang orang waras yang dianggap gila lalu dia jadi gila beneran. Nah sekarang kita akan cerita tentang orang gila betulan yang terjadi di rumah sakit jiwa. Dia membisu di tengah kelas yang gegap gembita oleh tawa. Carmen dari hari pertama masuk udah disibukkan oleh kasus Mamet yang masuk rumah sakit. Aku sendiri. Halo, Hai. udah baca email saya? Udah. Kamu mau kan maafin saya? Tak, Iya, saya maafin gak? makasih ya Tak. Tapi ada hal penting yang harus saya bicarain sama kamu. Kayaknya kita bukan pasangan yang bisa ngejalanin hubungan jarak jauh nggak? Mungkin karena kita sama-sama ngerasa saling miliki, sama-sama sayang, dan sama-sama takut buat kehilangan. Maksudnya? Saya mau kita berdua buat kesepakatan. Kesepakatan apa? Selama kamu masih di Amerika dan kita berdua masih pisah, mungkin lebih baik hubungan kita sebatas sahabat aja nggak? Tak. Nanti kalau kamu udah kembali dan ternyata kita berdua masih sama-sama sendiri nggak, kita bisa ngehidupin lagi hubungan yang udah kita jalin selama ini. Aku gak habis-habisnya merasa diriku seorang pendosa yang begitu tega mencapakan cinta seseorang yang begitu mencintaiku.
Enggak. Ini pasti cuma mimpi kan? Apa salahnya kita bertemu dalam mimpi? Ya karena mimpi itu cuma membawa kekecewaan nggak? Jadi beruntunglah kamu yang mempunyai sosok nyata di dekat kamu. Sosok nyata? Dewa, dia masa depan kamu di dunia nyata kan? Kak, enggak. Dewa tuh udah punya pilihan. Pacar lamanya namanya Marsha. Dan kamu kecewa atas pilihan itu. Kenapa saya harus kecewa? Karena sedikit banyak kamu berharap sesuatu dari Dewa. Enggak. Saya tuh berharap sama kamu. Dan saya akan nunggu kamu sampai kapan aja. Itu nggak mungkin. Karena kita berdua sudah sepakat kalau kita akan selalu bersahabat. Ya emang, tapi setelah kamu kembali, kalau emang kita berdua masih sama-sama sendiri, kita bisa ngidupin lagi hubungan kita yang udah lama kita jalin. Sayang sekali cinta. Saya sudah punya yang lain. Sayang. Hei cinta. Gak mungkin, ini gak mungkin, ini pasti cuma mimpi. Enggak. Cuma mimpi, gak bisa. Ada apa, Cinta? Ya, Ma. Belakangan ini kok kamu sering ngigang? Masa sih, Ma? Mimpi apa sih? Mimpi itu kan liburan selesai, jadi terus telat bangun terlambat nih nyampe sekolah. Mimpi bagus dong. Kok bagus sih, Ma? Ya berarti ngingetin kamu kalau kamu memang kesiangan. Hah? Astagfirullahaladzim, bukan nyalain waker. Cinta! Lo, Mil? Lo tuh nggak baca SMS dari gue atau baca tapi nggak mau balas? Aduh, sorry. Gue belum liat handphone. Gue bilang gue mau jemput lo, Tak. Soalnya ada yang mau gue ceritain. Thanks, God. Tau gak, Tak? Semalam gue mimpi seru. Sama banget, Mil. Oh ya? Lo mimpi apaan? Lo dulu deh yang cerita. Gue mimpi dilamar sama Glenn. Emang lo masih keep kontak ya sama Glenn? Masih dong. Kemarin sebelum gue pergi liburan sama bokap gue, kan gue nyempetin ke rumah dia gitu kan, Tak. Terus tau gak, nyokapnya tuh bikinin gue masakan banyak banget sampai gue kenyang gila. Itu tuh biar lo makin lengket lagi. Ayo, emang lo mimpi apa, Tak? Tahu males gue cerita. Pasti mimpi ketemu sama Rangga. Bisa banget sih lo. Ya, abis Rangga kapan sih balik dari Amerika? Masih lama, Mil. Dia kuliah dulu di sana. Oh ya, tapi lo masih berhubungan kan sama dia? Terakhir gue bilang ke dia kalau kita udahan dulu aja selama kita masih pisah. Oh ya, berarti sekarang lo janda dong. Berarti lo bisa ngegebet Dewa kan? Sembarangan lo, Dewa itu udah punya cewek lain. Oh ya, tau dia siapa? Ya, dia sendiri yang bilang. Terus lo udah pernah ketemu sama ceweknya? Ya udah, itu tuh namanya taktik. Cowok kalau mau ngetes cewek yang dia suka lagi sama dia atau enggak, itu caranya macem-macem, Tak. Ya kayak Dewa aja, sok-sok bilang kalau dia lagi PDKT sama cewek lain. Ya terus pengen ujung-ujungnya dia nanya nasehat lah, nanya gimana cara PDKT sama tuh cewek lah, ya pokoknya macem-macem. Tapi intinya Dewa tuh cuma mau mancing lo aja, gimana reaksi lo? Masa sih? Kayak Dewa gak gitu deh. Berani taruhan, gue pasti bener. Yakin lo? Bentar. Siapa, Tak? Ya, alamat gue kalah taruhan deh nih. Dewa. Halo?
Ah, belum kok. Baru mau masuk. Kapan? Di mana? Oke, ya udah. Dah. Dewa ngajakin ketemuan ya? Dan lo mau ketemuan sama dia? Iya. Ya, gue sih cuma mau ngebuktiin aja yang bener gue apa lo. Ternyata nggak gampang ya berusaha dekat lagi setelah sekian tahun pisah. Kenapa nggak gampang? Ya, kadang-kadang ada takutnya juga sih jadian lagi sama Marsha. Kenapa takut? Ya, sedikit banyak trauma itu masih ada. Ya, kekhawatiran gimana kalau tiba-tiba dia ninggalin saya lagi kayak dulu. Nah, kamu tuh nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena itu namanya kamu udah kalah sebelum kamu berperang. Cuma dalam pikiran sih. Kadang-kadang aja terlintas kayak gitu. Tapi sekarang saya masih sering kontak-kontakan kok sama dia. Emang lebih baik kalau frekuensi pertemuan itu tambah terus. Jadi nggak cuman kegiatan rutin malam minggu aja. Sekarang gini, cewek mana sih yang nggak luluh kalau digituin? Menurut kamu segampang itu ya, Tak? Ya, salah satunya sih kayak gitu ya. Sekarang kita mikir yang logika aja deh. Sorry. Dia itu udah kerja atau masih sekolah? Dia kuliah sambil kerja. Nah, apalagi kayak gitu. Pasti sibuk banget dong sehari-harinya. Terus sekarang giliran dia punya waktu kosong dan diisi hanya dengan kamu, dan kamu, otomatis peluang buat yang lain, maksud saya peluang buat cowok lain udah pasti ketutup. Kayak misalnya, gini aja deh. Kamu lihat iklan. Begitu kamu buka koran, kamu lihat di TV, buka majalah, lihat di internet, dengerin di radio. Itu tuh iklan yang ini disebut-sebut terus. Misalnya baju merek X. Terus begitu kamu pergi ke pertokoan, otomatis yang kamu inget baju merek X ini kan? Udah deh, Tak. Lo tuh gak usah sok kalah taruhan gitu deh. Karena lo pasti kalah. Dari kata-kata Dewa yang barusan lo ceritain, udah jelas banget tau gak? Kalau sebenarnya Marsha tuh gak ada. Curhat, pesimis, memelas, sok-sok butuh support dari lo. Ya itu sebenarnya cuma taktik Dewa aja buat memancing rasa simpatinya lo. Yang paling penting buat dia, ya lo ketemuan sama dia. Lo susah ya, lo percaya sama orang. Lihat aja, 2-3 hari lagi pasti Dewa tiba-tiba nelfon lo terus ngajakin ketemuan. Terus ntar dia curhat lagi deh, aduh Cinta makasih ya kemarin, apanya lah gitu. Terus next stepnya gue mesti kayak gimana ya gitu. Tak, lusa bisa ketemuan nggak? Lihat aja, 2-3 hari lagi pasti Dewa tiba-tiba nelfon lo terus ngajakin ketemuan. Terus ntar dia curhat lagi deh. Sorry ya telat. Udah lama nunggu. Nggak, kau belum? Apa kabar Al? Kok Alia sih? Nama gue kan Mili, salah nama lagi. Sorry. Iya, dimaafkan. Nggak apa-apa kan saya ngajak Mili? Nggak apa-apa kok. Tapi Mili nggak apa-apa juga kan kalau saya dan Cinta bicara soal... Soal pribadi? Nggak apa-apa, aku bisa pura-pura nggak denger. Dikit yuk. Salaman dulu. Salaman kenapa nih? Terima kasih ya, Ta. Ternyata kamu benar. Bener apanya? Yang waktu itu kita obrolin di telepon. Semua yang kamu suruh saya sudah jalankan. Dan ternyata Marsha sangat terkesan. Sampai-sampai dia lama mandangin saya. Kayak di film-film. Ya. Terus. Ya, step pertama terlewati secara gemilang. Semua itu berkat nasihat dari kamu, Tak. Wah, sebenarnya sih saran saya yang logika aja. Nggak ada yang
istimewa kok. Ya justru karena yang biasa-biasa itu yang kadang-kadang kita lupa. Karena pengennya kita selalu ngasih yang istimewa kan. Jadi udah siap dong buat ngelakuin penembakan yang kedua? Belum siap. Kenapa? Ya saya masih pengen tahu persis gimana perasaan dia sekarang. Dan saya hanya bisa nanya ke kamu gimana caranya. Sumpah ya kayak lo harus tahu tau nggak? Dia itu kata-katanya klise banget tau nggak? Klise sama kuno, sampai gue nggak nahan ketawa. Jahat banget tau gak sih lo? Tuh kan, lo belain dia lagi. Gue gak ngebelain dia. Udah, tapi ngomong-ngomong sampai kapan mau mainin dia kayak gitu terus? Tunggu deh, sebenarnya tuh gue yang mainin dia apa dia sih yang mainin gue? Iya, sebelum dia mainin lo, ya lo mainin dia duluan dong, biar lo nggak kalah. Tapi ya Mil, kenapa sih lo masih ragu banget ya Marsha itu sebenarnya ada atau enggak? ya masih agak-agak ragu sih. Ya udah, ntar next ketemuan lo tanyain aja ke dia. Nanyanya gimana? Ya udah, aduh Dewa, sorry ya, gue udah capek main-main. Mendingan lo jujur aja, Marsha itu sebenarnya ada atau enggak? Dewa, saya udah capek nih main-main. Dan saya juga gak mau kelamaan main-mainin kamu. Dan saya juga gak mau kamu main-mainin. Jadi terus terang, saya sebenarnya ragu-ragu kalau... Aduh, kepanjangan. Ya kan? Oke, Dewa, sorry ya, jangan sakit hati nih. Terus terang aja sebenarnya saya ragu-ragu kalau sebenarnya namanya Marsha itu ada. Jadi apa dong? Aduh, wah. Mungkin dia udah ngerasa gue mau ngomongnya gak enak. Halo. Iya. Dewa nih, tadi nelpon ya? Iya. Ada apa? Sorry ganggu. Sebenarnya ada yang mau saya tanya ke kamu. Oke. Tapi nggak bisa dibicarain lewat telepon. Soalnya takutnya ntar ada yang salah paham. Oke. So, kita ketemuan di mana? Tempat biasanya ya. Fine. Oke deh, thanks ya. Dah. Mbak, boleh minta bilnya nggak? Makasih. Sore. Cinta kan? Iya. Saya Marsha, temennya Dewa.